kalian masih ada quality time juga abis punya anak? Oh masih banyak. Itu modelnya adalah dibikin atau kayak ya udah kalau sempet aja gitu? Dibikin. Dua-duanya harus mau sempetin. Karena itu usaha kan. Bener. Nyempetin tuh usaha. Kalau misalnya sekalian lewat itu namanya bukan usaha. Wow. Iya kan bener ya? Itu benar amazing. Kita mau lihat ada bestie ini lagi. Aduh. Sebel banget aku sama ini sumpah. Siapa ini bikin? Dia nggak lihat nih. Setumpahan gula Poverches sama bapaknya. Beneran nih. Dia makan Poverches. Bebas banget. Kayaknya. Gitu. Tapi kayak semua bapak-bapak gak sih? Iya, cuman kayak karena dia belum lari-lari loh. Jadi kayak gimana cara ngajak mainnya kan? Cuman kita kan kangen nggak momen dia anteng. Coba kayak Gigi kan karena anak-anaknya udah pada lari. Lebih ya pengen nggak bisa digendong. Iya kayak gituin loh. Walaupun kadang-kadang kalau digendong tuh kayak goyang mulu, capek gue. Gitu, ada gitunya juga. Ada keram-keramnya. Ada keram-keramnya gitu kayak, tau gak yang mau kanan, mau ke kiri, gak mau diem gitu. Itu ada juga kayak gitu. Cuman ya semua itu gak bisa tapi kayak emang di tangan bapaknya, ya Arafi aja berantem kan sama Rafathar kemarin 17-an. Khawatir gak? Enggak, kayaknya itu emang cara didiknya Arafi aja. Emang sih, gitu? Kayaknya biar kuat, fight gitu katanya. Terus gliding lagi, bler gitu. Parah beneran kan? Beneran keras kan? Dia tuh merah-merah, biru-biru takutnya. Dua-duanya ke medis kan? Tapi biru-biru, Rafathar biru-biru. Sementara tim kita, untuk Rafathar jangan disliding, jangan disentuh. Soalnya kan yang lain orang gede semua kan. Gede semua. Pas AHA versus kita kan bener-bener keras banget nih. Iya. Gue udah deg-degan nih pas Rafathar masuk nih. Aduh gimana ya? Gue bilang Rafathar udahlah, Rafathar gak usah main. Enggak mau main kan papa gak main, ayo papa gitu. Gue jadi kayak, gue tuh khawatir namanya anak-anak bapaknya. Udah bilang biar aja main, biar tahu main jadi laki katanya gitu. Terus kan semuanya juga kayak gitu kan. Semua yang lawan Rafathar semuanya kayak gitu. Taktiknya, jangan sentuh. Gue juga jadi khawatir orang nanti mainnya jadi pada nggak. Ini kan ada anak kecil kan. Nah, tapi tetap seru. Oke. Tetap seru banget. Tapi terus hati-hatilah ada anak kecil. Terus tiba-tiba Arafi baru masuk. Di sliding langsung. Untuk gue nggak lihat. Kalau itu pasti gue huru-hara. Enggak, abis itu kan kakak terakhir masuk. Iya terakhir itu karena si Lesi gini. Kakak itu berantem. Astagfirullahaladzim. Gue udah gitu. Dia teriak di samping. Udah gue bilang gitu. Rafathar kenapa? Rafathar digendong ambil kayak papa. Iya, dia emang kayak gitu deh kecil. Tapi kalian ini nggak untuk mendidik anak ini sudah dipersiapkan nggak? Oke nanti kalau bagian ini nanti mamanya, kalau ini papanya gitu udah ada ini apa? Ya udah deh nanti. Jujur kita sampai sekarang masih learning by doing untuk itu ya. Kayaknya lebih ke learning by doing deh. Tapi kita kayaknya udah mulai memahami pos-posnya masing-masing. Iya. Contoh kayak. Contoh apa ya? Belum bisa nanya lagi dia juga. Iya kan kalau dulu gitu. Oke kalau nanya boleh makan apa nanyanya ke mama. Iya gitu, belum kan. Belum lagi. Tapi kalian udah bisa membayangkan gitu. Pokoknya Torik selalu bilang kayak pokoknya nanti anak kita harus satu suara ya. Jangan aku enggak kamu iya, aku iya kamu enggak. Iya. Kalau kamu kesel kasih tahu ke aku, kita posisinya sama dia lagi lagi tegas atau lagi baik. Pokoknya Torik selalu bilang kita harus satu suara. Kalau aku marahin kamu jangan tahan-tahan gitu. Takut juga. Maksudnya tegas ya. Soalnya kalau anak cowok iya. Karena kalau anak cowok, nggak tahu ya ini pendapatku sendiri. Anak cowok tuh kalau menurutku harus kuat gitu, harus harus benar. Harus bisa apalagi kan anak cowok itu kan akan jadi kepala rumah tangga juga ya ke depannya. Itu tuh kekhawatiran. Itu aku pas tahu anak cowok mikirnya ke situ. Karena tanggung jawab dia nanti ke depannya pasti besar banget kan. Benar. Kayak kakak ngelihat Rafathar pasti kayak ini anak nih tanggung jawabnya bakal gede banget. Iya benar, itu gue tuh waktu kita zaman kecil itu tuh kayak punya anak perempuan tuh kayak kita susah banget ya jaga anak perempuan, kayak berlian, takut gini, takut gitu, takut ke pergaulan gini. Terus begitu gue punya anak laki-laki, gue tuh kayak tanggung jawabnya semakin besar. Aduh gila, ini gimana ya nanti ya anak-anak gue ini bisa bertanggung jawab sama dirinya sendiri, sama keluarganya, sama istrinya nanti, sama anak-anaknya. Gimana caranya gue harus mendidik dari sekarang supaya dia punya rasa tanggung jawab yang besar, bisa takut sama Allah, bisa beradab, beretika gitu. Jadi menurut gue tuh kayak gue harus ngapain ya, makanya gue suka nanya gitu. Lumayan sih itu lumayan jadi ketakutan besar aku juga tuh. Terus kan kayak
kalau ngelihat ya kan kalau quotes-quotes itu kan kalau orang sukses itu kan hidupnya berat, hidupnya susah. Tapi kita kan sebagai orang tua kan ya alhamdulillah di keadaan kita sekarang ya alhamdulillah gitu ada rezeki. Masa kita pengen juga anak kita gak mau susah itu, gitu. Tapi gimana coba caranya? Iya. Lo udah kepikiran belum ke situ? Belum, tapi kan ada quotes yang berkata kings are not born, tapi they are made kan. They are built gitu. Jadi kalau misalnya dari kecil udah build-nya salah tuh bisa jadi gimana gitu kan. Itu sih, padahal masih 2 bulan dianya. Tapi pasti dari hamil mikirin dong. Pas dari tahu gendernya kayak mau tahu nggak gendernya gitu. Iya mau, tapi ini masih meraba-raba ya karena waktu itu belum NIPT dan belum 3 bulan. Baru gini. 70% cowok, aku langsung mikir, nih tanggung jawabnya lebih besar nih maksudnya dari segi, karena if you have a company, kan dia harus bisa tanggung jawab, harus bisa make a decision. Nah kan kita aja yang udah gede masih suka kayak A apa B, A gitu. Apa B gitu loh kan. Cowok kan harus precise gitu, dia harus kita tahu, kepengennya berharapnya dia bisa jadi kayak gitu. Tapi untuk membuat dia kayak gitu, ya kita nggak pengen juga bikin dia susah. Iya, dia tertekan kan. Sama psikolog, sama Caca juga. Iya, untung anak Caca. Jadi kan kita nggak mau dong, dia kan misalnya, kita nggak pengen dia susah dulu buat sampai bisa belajar hidup ini tuh memang harus bisa kuat gitu, harus bisa tanggung jawab. Kita yang bikin problem buat dia dengan misalnya jadwal penuh, harus les terus, gitu bikin. Itu udah menjadi sebuah problem. Iya, itu buat dia problem besar. Karena untuk menjadi disiplin itu harus ada problem kan. Iya, kita yang bikin gitu. Iya. Kita yang bikin kayak itu pengen minta sesuatu nggak bisa, nggak boleh. Problem buat dia. Kalau zaman kita kan dulu kita dilarang aja tuh masalah besar betul, gitu kan. Betul. Kayak kemarin akhirnya jadi milih sekolah pun jadi kayak. Lu udah milih sekolah, Tor? Iya, kepikiran kan. Iya benar. Banyak kita kemarin ngobrol, iya benar. Kita kemarin bahas. Itu aja udah kepikiran banget kan. Ini harus benar-benar dari awal nih, dari pre school, terus TK, ada SD, ada SMP, SMA dan kuliah. Dan itu tuh semuanya harus kita desain dari awal nih. Iya, gitu kalau kan. bisa sih gitu. Plus lingkungan sih paling penting juga. Iya, benar. Surroundingsnya dia. Bukan mau jadi milih-milih ya, berteman sama siapa aja, tapi lingkungan berteman emang harus, maksudnya kita berteman dengan siapapun, tapi kita harus milih siapa yang dekat. Bener, yang bisa kasih influence yang baik gitu. Karena menurut aku, kita kan sempat bahas ya, kayak apalagi semenjak menikah punya anak, pasti akan deketnya juga yang sudah berkeluarga. Karena kan yang bisa belum, relate. Inputnya kan kadang kayak, kita harus lebih sabar sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu gitu. Jadi menurut aku, Iya benar. Penting lingkungan buat anak ya nanti ya. Iya lingkungan buat anak tuh menurut aku penting banget. Terus kalian kalau kayak misalnya cari referensi parenting gitu suka kemana, ke Instagram gitu? Atau kalian ke psikolog juga? Enggak, ke belajar aja sih. Ngobrol. Baca buku. Di apa namanya di artikel-artikel gitu-gitu aja sih. TikTok. Iya kan, iya bener, gue juga. Di Instagram. Suka udah lewat gitu loh psikolog. Di podcast. Iya, itu banyak dipotong-potong gitu kan. Atau kadang kalau ketemu Kak Caca, udah tanya aja kan psikolog. Oh iya bener, gue juga kalau gitu nelfon langsung. Gimana sih ini Iya, gitu. nanya Kak Caca, ini normal gak sih? Gimana sih surroundingsnya gitu. Tapi suka ngobrol juga gak? Sharing masalah parenting sama kakak? Atau sama orang tua gitu? Iya, sama Aurel sih. Sering banget sama Aurel ya. Kalau sama Bang Atta sama, advice-nya jadi lebih ke lebih ke apa ya? Yang tadi ngatur sekolahnya, ngatur pengeluarannya gitu-gitu harus dipastiin. Iya. Terus kan kalau sama-sama sepupu gitu kan, kali sekolahnya bareng kali biar berangkatnya bareng. Iya, gitu. Gue juga sama Caca gitu. Gitu. Makanya kayak aku sama Aurel tuh suka mikir kita sekolah di mana ya, kan kemarin udah tahu kan satu sekolah. Itu wow. Dipanggil. Itu kan salah satunya kayak kalau Aurel nggak jadi di situ kayaknya aku juga enggak deh, karena kita mau janjian bareng gitu kan. Iya, enak kan kalau bisa bareng. Nah, kalau sama nenek-nenek kakeknya nih, si Aras ini gimana? Bisa suka dititipin nggak? Sama ibu aku. Suka dititipin? Lebih ke ibu ke rumah. Jadi kayak ibu, tapi tetap ya, misalkan izin ibu mau ke rumah dong, bisa nggak? Kamu ada nggak? Iya ketemu. Boleh Bu, tapi kita jam segini pergi. Oh ya udah ibu mau ke sana deh, nanti ketemu Arash. Oke, gitu. Terus nanti begitu. Udah pernah dititipin udah pernah belum? Belum, paling kakakku.
Jadi kakakku yang Zahwa itu paling sering kalau aku pergi rumah kosong, dia ke rumah. Tolong dong titip gitu Iya, tolong dong liatin Arash. Atau kayak kemarin aku tapi pergi. Tapi ke rumah, belum pernah kita nitipin belum pernah jadi orang yang ke rumah. Iya. Jadi belum pernah maketin. Belum di situ ya? Belum. Jadi kayak lebih ke kakakku yang ke rumah gitu. Kayak kemarin kan aku kan dulu ya. Bapaknya di rumah. Nah kakakku ikut main gitu. Oh ikut di situ. Iya ikut di situ. Kemarin kan aku nggak ini kan. Aku bilang enggak. Aku aja yang di rumah, aku juga. Iya. Lebih kecapek. Lebih kecapek. Dia alasannya gini. Nah besok papa nggak kerja, soalnya mau sama Arash. Ya semua karyawan juga ada yang kerja. Capek. Harus 17-an. Tapi kalian kalau jadwal gitu anak gitu misalnya di rumah gitu, ada perjanjian gitu kayak pokoknya kalau anak di rumah harus salah satu di rumah atau kayak nggak apa-apa gitu. Kita biasanya pergi mau dinner, mau date gitu nunggu Arash tidur masuk kamar. Iya. Tidur jam berapa sih Bayi? Jadi jam 7 udah masuk kamar gitu. Masuk kamar, jadi kita udah bikin suasana kan kayak biar dia tahu sampai besar bahwa jam segini tuh udah waktunya tidur. Jadi terus quality time yang kita bikin biasanya ini siapa? Kalau nggak nonton dinner. Kitanya. Yang penting juga kalau misalnya kayak di rumah mau quality time yang penting dia ada di sebelah sini kan gitu bayinya. Jadi kayak sekarang aku makan di meja makan aja kayak sus Arash di sini aja udah satu lingkungan, yang penting dia melihat aku. Kalau misalnya nih namanya juga, ini gue pengalaman pribadi ya, tapi pasti ada lah. Nggak itu pasti terjadi. Ini menurut gue ini salah satu hal yang common gitu ya. True. Namanya perbedaan parenting antara orang tua kita sama kitanya gitu. Kalian nyikapinnya gimana gitu? Kayak kalau gue dulu ya, iyain aja dulu. Tapi gimana gue ke anak, gimana gue. Iya gitu. benar. Tapi kan kita ya saling menjaga semuanya gitu. Kalau kalian. Tapi kalau aku sih ngelihatnya dari ibu, dari Ibu Reza, dari Mami Angie, dari Umi, semuanya kayaknya sama. Pokoknya base yang paling utama adalah agamanya dulu. Benar. Ya itu aja yang kita pegang. Itu yang paling disarankan dari orang tua. Semuanya kayak gitu kan. Kalau ngeliat Arash pasti di sampingnya ya. Kalau nggak baca Quran, terus tidak nyetel Quran gitu kan. Semuanya insya Allah mempunyai poin-poin yang baik gitu. Tapi kalau beda gitu paling ya misalkan ini gimana Arashnya gitu. Paling pas tahu kalau dari aku sama Torik udah bikin kayak gini ya. Jadi tolong diikutin cara dan peraturannya supaya nggak bingung. Karena kan gimana pun juga yang 24 jam sama anak itu kan kita. Iya benar. Jadi alhamdulillah sih semuanya mengerti gitu. Iya amin. Ibu juga kalau mau datang ngasih tahu dulu, nanya dulu. Terus kalau Arash mau diapain, nanya dulu gitu. Jadi kayak semuanya kayak saling menghormati. Saling menghormati. Ya namanya, tapi ya itu udah sering terjadi gitu. Tapi ya lama-lama ya dia kan semuanya pengennya yang terbaik buat anak. Betul. Pasti. Niatnya semuanya pasti baik. Semuanya pasti baik. Iya. Nah kalau lagi kerja, Arash kan sama susnya. Biasanya juga suka ini nggak ya? Tadi udah kan, maksudnya neneknya suka datang. Iya, suka datang. Tapi kan emang kamu mah belum terlalu banyak pergi-pergi yang lama gitu. Belum sih. Pergi nginep gitu atau seharian. Sekarang kayak kadang kalau cuma pergi makan aja aku bawa Arash gitu. Jadi susnya cari restoran teman-teman aku kan. Jadi squad geng aku karena aku pesen makan suka banyak. Siapa ya sus dan Arash. Lagi. Ya kan jadi gue tuh seneng banget ngajakin orang-orang rumah sus gitu. Nggak usah pesen ya, saya akan pesen banyak banget. Jadi udah kayak Bu, ini udah, Bu, gitu kayak. Udah sus, udah ikut aja kita mukbang bersama. Tapi emang seneng begitu punya anak tuh ya, apalagi kan ada susternya, ada ini, apalagi anaknya banyak, susternya banyak gitu. Ada susternya kan satu-satu gitu. Jadi pergi tuh kalau dulu kan mungkin cari temen gitu kan. Sekarang tuh udah gak perlu cari temen lagi. Sumpah, aku tuh lebih kalau misalkan kayak sayang besok aku mau ajak Arash makan siang ya, lebih ke gue pengen ajak sus. Iya, jadi pengen kayak makan tuh udah ada yang ada temen, kayak ada temen baru. Kadang bahkan ya menurut gue ya suster itu tuh lebih tahu kita loh daripada yang lain, karena bener-bener ngobrolnya kadang-kadang tuh gue bener-bener random ngobrol sama susus sama si Lala gitu tuh segalanya gue omongin. Bener, dan lebih kayak udah gitu kan plusnya pergi sama Mbak sama Sus kayak Bu udah waktunya pumping tapi sambil ngobrol sambil makan jadi udah kayak lebih paket komplit. Iya emang enak sih gitu. Bener setuju, gue tuh seneng banget tuh punya anak. Kita beberapa kali acara Kak Gigi baru abis makan sama siapa? Sama Lala gitu. Iya bener. Abis makan sama Lala sama Sus gitu selalu ya jadinya deket kita gitu deket. Kan. Betul. Cara milih
orang-orang rumah, terutama suster, apalagi kan kemarin banyak tuh iya, nauzubillah min zalik ya. Nauzubillah min zalik, suster yang aneh-aneh lah. Ya balik lagi kita gak bisa samain rata ya. Betul. Dan mungkin semua orang itu kan dibalik itu mungkin ya kita gak ada yang tahu gitu kan. Tapi buat kalian berdua untuk cari yang bisa jagain anak tuh. Oh itu seleksinya dari sebelum lahir sih. Dari pemilihannya, terus dia penyesuaian dulu sebulan sebelum baby lahir, itu juga udah. Itu suster yang utama. Kita tuh dibantuin sama Bunda Shanti. Suster. Bunda tuh udah tahu aku tuh sukanya orangnya kayak gimana, orangnya gimana, yang kayak gimana. Jadi Bunda seleksi dulu, terus Bunda ini ada 3 kandidat nih, Bunda wawancara lagi ya yang paling bagus. Oke Al ini udah pasti nih, oke. Masuk sebulan sebelum. Jadi amit-amit nauzubillah dari kenapa kita masih bisa mencari yang lain. Ternyata alhamdulillah cocok. Tahu dulu alhamdulillah cocok. Terus yang kedua tuh lebih ke helper sih sebenarnya. Karena aku perlu pumping kan. Iya, bersihin ini, gonta-ganti lah gitu. Baju kan anak sendiri kan. Iya, nyuci baju terus gitu. Neni cek. Iya, gitu. Cek, jadi lebih ke aku tanya Kak Caca, Kak aku mau ini gimana ya? Nih Neni cek. Ya kalau aku Caca, kalau aku apa-apa Caca. Caca tolong cariin gue, cariin. Semuanya. Dia yang wawancara. Iya. Semuanya kalau gitu. Ini suster ini dia yang cariin. Aku juga kadang nanya. Itu lumayan banyak sih kandidatnya akhirnya kepilih. Jadi emang buat anak. Sebagai bapak ikut milih nggak? Oh ikut milih. Iya, wawancara ikut milih. Aku nggak tahu. Tapi kan dia yang paling nyamannya nanti sama dia kan. Jadi dia, aku cuma ngasih tau nih orangnya kayak gini, orangnya kayak gini, orangnya kayak gini. Karena aku kan juga sering berhadapan sama orang. Kan. Jadi aku tahu nih kalau ini orang motifnya kayak gini, terus maunya apa, segala macam. Nggak bisa bertahan di kondisi yang kayak gini, segala macam kayak gitu. Jadi aku tetap nanya kayak, aku suka ini menurut kamu gimana sayang? Atau kayak aku mau wawancara, tapi dia di samping dengerin gitu. Untuk ini suster. Kalian punya pertanyaan pamungkas apa buat kalau wawancara suster atau yang jagain di rumah? Pertanyaan pamungkas sih ada satu kayak udah pasti kan kita nanya pengalaman dong dan alasan kenapa di tempat terakhir sudah tidak bekerja. Iya, itu penting banget. Terus kalau bisa cross check kan? Cross check dulu dong. Cross check kan, jadi detektif dulu. Susah aja ditanya Kak Gigi sebelum di siapa. Kalau gue kenal gue tanya nih benar gitu. Iya biasa gitu benar. Itu sama ya itu sih kenapa di sebelumnya nggak bekerja dan lebih kayak saklek aja di awal ya mau enggak gitu. Jadi udah dikasih tau ya, ini kalau di sini gini-gini nih, kalau Kak Gigi apa? Gitu. Paling sakleknya? Apa ya udah lupa lagi, gue udah lama lagi nggak. Soalnya akhirnya gitu ya, jadi dari adanya Susri ini ikut kerja. Iya, gue tuh jadi gitu lebih memilih akhirnya yang ada referensinya. Betul. Gitu. Karena kadang-kadang gue tuh nggak mau kalau gue yang udah marah, takutnya fatal orang sakit hati. Jadi gue pengennya ada orang yang bisa ngingetin yang lain gitu, misalnya kayak kakaknya atau saudaranya yang kerja sama gue gitu yang bisa tolong kasih tahu sebelum gue ngomong nanti lebih pedes gitu. Iya, aduh. Jangan sampai gue ngomong. Gitu. Itu dia banget lagi. Itu aku banget. Aku bisa bilang ke mending dia dulu yang ngomong kan. Saya mau kamu duluan apa aku nih? Mau langsung aku. Kata dia aku duluan. Nah kalau ini jangan dulu, ini lagi hormon. Iya. Terus kata dia. Beda emang ngomong. Tapi emang bener loh. Tapi lebih serem pas hamil ya menurutku ya. Iya bisa sih. Tapi orang beda-beda. Beda-beda. Tapi nanti begitu udah hormon menyusuinya begitu kayak ini akan menjadi orang yang berbeda lagi. Iya karena 2 tahun loh. Iya. Kalau perempuan hormonnya balik lagi itu 2 tahun. Sekitar 2 tahun lagi. Kita juga kadang-kadang gue juga dulu gini. Bisa gue gimana gitu ke orang. Terus gue tuh bisa sadar gitu pas setelah gue ini tuh kayak gue dulu kenapa ya kayak gitu. Kayak gitu sama dia. Tapi ada gak yang keselnya mungkin gitu. Bertambah terus mungkin. Ya kalau itu emang orang yang ngeselin aja. Tapi aku selalu berdoa gitu setiap malam kayak ya Allah semoga aku tuh dapat mencukupi anakku sekolah sampai kan kalau di agama sampai tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Tapi aku juga berdoa semoga anak aku juga sangat mengambil privilege itu dengan sangat baik. Jadi bukan yang semena-mena. Iya benar. Gitu. Yang use it really wisely gitu. Ma, Pak, aku boleh nggak punya akun sosial media sendiri? Temen-temenku udah pada punya. Umur berapa? Boleh. Nanti umurnya berapa? Ya kalau 27 kita nggak bolehin ya kesian gimana cari jodoh ya.